Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Akimi Laila Zulfa dari Fakultas Psikologi Universitas Islam Riau yang akan mewawancarai Anda dengan judul Kecemasan Pasca Trauma Akibat Kecelakaan. Sebelumnya, saya persilahkan untuk memperkenalkan dirinya. Baik, izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Alia Suci Syaidina dari jurusan Teknik Geologi, Fakultas Teknik, Universitas Islam Riau. Oke, berarti dengan kehadirannya Anda di sini, Anda menerima undangan saya untuk diwawancarai ya? Iya. Sebelum itu, ada inform consent yang perlu Anda tanda tangani dulu sebelum kita masuk ke sesi pertanyaannya. Bisa saya baca terlebih dahulu? Oke. Langsung tanda tangan aja. Ya. Oke, terima kasih. Berarti langsung ke pertanyaannya aja ya. Pertanyaan pertama, bagaimana nih perasaan Anda ketika membawa kendaraan lagi setelah mengalami kecelakaan? Untuk rasa membawa kendaraan lagi itu setelah pasca kecelakaan sama sekarang itu ya jelas berbeda, karena setelah pasca kecelakaan kemarin itu ya rasa cemas atau rasa takut lah itu kan menghampiri Alia juga, jadi ya masih jelas lah terasa untuk rasa cemas atau gugupnya pasca kecelakaan kemarin. Itu yang dalam jangka waktu dekat. Kalau dalam jangka waktu sekarang yang udah 3 tahunan lah. Jadi kalau untuk jangka waktu sekarang tuh kayaknya rasa cemas atau gugup tuh kayak udah memudar sih dengan sering berjalannya waktu aja. Berarti dengan seiring berjalannya waktu, Alia bisa gak ngerasain cemas itu lagi ya? Iya. Dengan cara juga memberanikan diri kan. Kalau misalnya Alia terus-terus merasa takut, cemas, ya otomatis kan nggak menghilangkan rasa cemas juga sampai sekarang. Iya. Juga menanggulanginya kan ya dengan cara itu tadi, kayak menghilangkan rasa itu, Dilawan. memberanikan diri juga. Berarti kan Anda memang merasa cemas ketika berkendara pasca kecelakaan ini. Jadi bagaimana tuh cara Anda mengatasi rasa cemas tersebut? Ya nggak ada cara terkhusus sih. Seperti yang Ale bilang tadi aja, dengan memberanikan diri aja sih untuk mengurangi rasa itu. Jadi nggak ada cara yang kayak lebih signifikan lah atau terkhusus atau kayak terapi gitu, nggak ada. Ya kayak biasa aja, hilang sendiri aja gitu dengan berjalannya waktu gitu. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana perasaan Anda ketika Anda itu ingin berbelok atau ingin memutar arah? Apakah Anda itu merasakan gugup saat ingin berbelok atau memutar arah? Kalau masalah memutar arah atau berbelok tuh kayaknya nggak ada itu ya, kayak biasa aja, kayak orang-orang sewajarnya aja. Soalnya kecelakaan yang Alia alamin itu tuh yang nggak ada sangkutannya sama berbelok atau mutar arah, jadi ya biasa aja. Kalau untuk itu cuman ya yang lebih apa ya yang lebih memunculkan rasa cemas itu tadi tuh ya di jalan lurus aja sih tanpa zebra cross. Oh gitu. Berarti lebih takut kalau dia berhubungan dengan apa yang Alia alami waktu kecelakaan itu ya?
Oke, pertanyaan saya itu, apakah Anda merasa gelisah ketika Anda berkendara di jalan raya atau di tempat yang ramai kendaraan lain? Enggak sih kalau sekarang. Ini pertanyaannya untuk jangka Eh. waktu kapan? Setelah setelah Anda trauma itu, setelah Anda kembali berkendara setelah kecelakaan. Enggak ada sih kayaknya. Kayak orang sewajarnya aja. Oke, berarti tidak ada perasaan gelisah gitu ya saat berkendara. Enggak. Oke, bagaimana perasaan Anda ketika berada di antara kendaraan besar di jalan raya? Apakah rasanya Anda ingin cepat-cepat sampai tujuan? Kalau iya, kenapa rasanya? Apa tadi yang pertanyaan pertama? Bagaimana perasaan Anda ketika berada di antara kendaraan besar di jalan raya? Perasaan berselisih atau bersebelahan sama kendaraan besar ya maksudnya? Iya. Kayaknya nggak ada sambutannya sama kendaraan besar ya setelah kejadian saya kemarin. Itu pertanyaan yang mengenai kendaraan besar. Terus kalau mengenai ingin cepat-cepat sampai ke tujuan tuh kayaknya kayak apa ya? Kayak saya nggak ada memikirkan sampai ke sana, soalnya lebih mengutamakan manajemen waktu juga. Gitu. Juga kan contohnya nih dari rumah ke kampus itu kan jaraknya cukup jauh nih. Jadi gimana caranya tuh ada lebih memanage waktu dengan benar, gimana caranya membawa kendaraan tanpa berlaju atau ugal-ugalan dengan tujuan dengan maksud sampai tepat waktu pada tujuan tanpa terburu-buru lah gitu kan. Jadi ya gitu aja sih, kayak lebih mengutamakan manajemen waktu untuk tidak ugal-ugalan dan untuk sampai tepat waktu. Oh begitu. Berarti bagus nih ya, Anda manajemen waktu supaya nggak cepat-cepat gitu ya. Itu kayak meminimalisir resiko juga kan, manajemen waktu. Jadi gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya, setelah mengalami kecelakaan yang terjadi, apakah Anda jadi sering mengalami sesak napas saat kembali berkendara? Kalau sesak napas kayaknya enggak. Soalnya pasca kecelakaan itu tuh lebih lebih kena di bagian kepala, enggak kena di bagian pernapasan. Jadi boleh sharing sedikit ya? Boleh, silakan. Jadi kejadian kecelakaan saya kemarin tuh lebih mengenai kepala, dan setelah saya diperiksa, dirawat, di ronsen sebagainya, ya saya didiagnosa geger otak ringan. Itu kan di bagian kepala. Jadi untuk pernapasan alhamdulillah nggak ada. Juga saya juga nggak mempunyai riwayat pernapasan juga, gitu sih. Kalau untuk bagian yang terluka. Berarti itu saat Anda berkendara nih ya, setelah pasca kecelakaan itu ada mengalami sakit nggak di kepala? Kalau saat berkendara sih enggak, cuman sakit kepala yang saya alami itu lebih berdampak pada tahun-tahun kedepannya kan, seperti sekarang yang udah saya alami 3 tahun kemarin, saya kecelakaan mengalami geger otak ringan kan, dampaknya sekarang nih yang udah 3 tahunan. Apalagi ketika saya merasa kecapean atau beraktivitas berlebihan lah itu, jadi ya tiba-tiba aja muncul yang nggak di saat berkendara aja sih. Kayak kadang bisa juga lagi tidur atau lagi istirahat sejenak kan, tiba-tiba muncul, tiba-tiba meradang aja. Berarti nggak mesti waktu Anda berkendara gitu nggak sakit? Enggak. Oke, pertanyaan selanjutnya, bagaimana nih rasanya otot-otot Anda, terutama lengan? Apakah Anda tuh ngerasain tegang? Kalau iya, pengobatan seperti apa yang Anda lakukan supaya kurang rasa tegang di lengan itu? Kalau untuk otot lengan kayaknya nggak ada ya. Soalnya nggak
nggak kena di bagian lengan juga, jadi nggak ada. Cuman ya sewajarnya orang berkendara sih, kadang kan di pergelangan tangan ke bawah ngerasa pegal, jadi ya untuk mengatasinya berhenti sejenak aja, terus kayak mengepal gitu lah. Berarti nggak ada ya hubungannya antara perasaan Anda dengan fisik Anda nih, berarti tidak mempengaruhi fisik ya? Oke. Pertanyaan selanjutnya itu, apakah saat berkendara Anda itu mengalami keringat dingin nggak karena rasa cemas yang Anda rasakan? Rasa cemas karena keringat dingin karena rasa cemas. Kalau dari keringat dingin itu kan lebih di fisik ya. Kalau itu sih kayaknya nggak ada, cuman kalau rasa cemas itu ya pasti ada. Tapi kalau untuk keringat dinginnya tuh apalagi di jalan kan juga ngerasa dingin, jadi kan nggak lebih ngerasain dominan keringat dingin itu kan nggak berasa lah. Benar. Gitu. Jadi ya itu aja sih, cemas pasti ada, cuman kalau untuk keringat dingin kayaknya ya nggak terlalu ngerasain juga gitu. Oke, kita lanjut aja pertanyaan selanjutnya. Saat berkendara, apakah Anda teringat-ingat dengan kejadian sebelumnya yang pernah menimpa Anda? Apakah kejadian kecelakaan itu membuat Anda berpikir yang negatif? Pikirannya? Kalau teringat-ingat, kalau masalah teringat-ingat ya pasti teringat-ingat. Apalagi juga seseorang nih yang mempunyai kejadian di masa lalunya yang lebih beresiko atau lebih mengorbankan kayak lebih membekas gitu ya? Iya, membekas juga, itu kan bermain dengan nyawa jatuhnya kan. Kayak mengorbankan nyawa juga, kayak membahayakan lah gitu. Itu kan ya otomatis melekat, ya nggak pernah hilang lah kan di pikiran. Jadi kalau untuk masalah teringat-ingat, apalagi buat saya kejadian itu kan juga cukup membahayakan saya juga, ya nggak mungkin lupa dengan kejadian itu. Terus pertanyaan selanjutnya apa tadi? Apakah ingatan itu tuh membuat Anda tuh jadi berpikir negatif? Kalau untuk berpikir negatif ya seseorang ya pasti juga ngerasakan itu, cuman ya dari saya pribadi kayaknya saya nggak mungkin, maksudnya tuh saya nggak bagus lah, atau nggak, maksudnya tuh kayak gimana ya, kayak saya tuh nggak harus berpikir negatif tentang hal kejadian itu juga kan nggak baik buat saya kalau saya terus berpikir negatif. Nah, apalagi kan semua orang kan juga diharuskan nggak berpikir negatif, harus positive thinking gitu kan. Jadi ya saya pribadi sih nggak mewajibkan saya untuk berpikir negatif atas kejadian itu aja sih. Berarti setelah kecelakaan itu Anda bisa nih ngontrol pikiran negatif Anda saat berkendara gitu? Bisa dibilang gitu. Bagus ya berarti. Kita lanjut pertanyaan selanjutnya, itu bagaimana tingkat kefokusan Anda saat berkendara setelah Anda mengalami kecelakaan itu? Tingkat kefokusannya lebih tinggi aja daripada daripada pra kecelakaan kemarin. Soalnya gimana ya, kefokusan tuh nomor 1 sih menurut saya di dalam berkendara. Kalau misalnya ngebahas tentang kefokusan nih ya, kefokusan tuh lebih utama buat setiap pengendara, apalagi kalau misalnya kefokusan kita turun tuh kan juga membahayakan diri, membahayakan orang lain juga. Ya lebih utama aja sih buat saya, lebih meningkatkan aja sih setelah pasca kecelakaan kemarin. Berarti bukannya Anda karena rasa cemas Anda merasa tidak fokus, itu tuh berarti tidak ya? Berarti salah, maksudnya Anda berarti lebih fokus ke
jalan gitu ya. Iya, bukan fokus saya tuh bukan saya timbulkan karena rasa cemas tuh bukan, tapi saya timbulkan kayak dari dalam diri. Kalau misalnya saya nggak mau lagi terulang masalah kayak masa lalu kemarin gitu. Jadi ya apa namanya inisiatif aja gitu. Juga bukan karena cemas saya menghilangkan. Kadang kan juga ada orang nih karena cemas jadi nggak fokus. Iya. Nah jadi itu kan saya harus bisa lah mewajibkan diri untuk mengontrol fokusan itu juga. Oke, selanjutnya itu bagaimana insting Anda dalam menjaga jarak dengan pengendara lain ya, setelah Anda mengalami kecelakaan itu? Insting tadi maksudnya gimana? Insting itu kayak apa ya? Bagaimana perilaku Anda nih supaya Anda itu tetap aman gitu. Bagaimana perilaku Anda supaya Anda merasakan nyaman di tengah pengendara lain yang sekiranya mengganggu Anda gitu. Itu kayak naluri ya? Ya, sama insting itu sama dengan naluri, feeling ya. Bisa dibilang seperti itu. Kalau misalnya membahas insting ya pasti sangat dibutuhkan sih kalau buat saya untuk berkendara. Soalnya dalam berkendara nih kan kita nggak bisa sembarang melihat kiri kanan apa-apa. Nah jadi kan kita harus memainkan insting kita atau feeling kita. Setuju. Jadi saya juga setelah kecelakaan kemarin tuh saya juga lebih sensitif ke kaca spion kiri kanan. Sebelum saya jalan atau berkendara nih, saya harus mewajibkan kalau kaca spion saya itu benar-benar tepat pada posisi mata saya. Jadi kalau belum tepat tuh rasanya kayak saya tuh belum bisa jalan. Jadi harus pas dulu. Soalnya buat saya kaca spion itu penting. Kan kita kan nggak bisa nih sembarang melihat ke belakang, kiri kanan. Jadi kan dengan bantuan kaca spion kan lebih mempermudah aja melihat sekitar. Oke, pada selanjutnya bagaimana kecepatan berkendara Anda setelah kejadian itu? Apakah Anda berkendara secara lamban meskipun Anda diburu oleh waktu? Gimana ya? Kalau lebih lamban sih kayaknya iya sih, lebih lamban tuh maksudnya tuh lebih mengurangi kecepatan dari sebelum saya kecelakaan. Kan lebih lamban selamban-lambannya ya. Benar. Jadi walau ya yang seperti saya bilang tadi, memanage waktu kan lebih penting untuk saya sampai ke tujuan tepat waktu tanpa ugal-ugalan, ya kan? Iya. Ya gitu aja sih. Berarti Anda nggak lamban dan sewajarnya juga orang berkendara aja. Ya. Jadi apa nih yang Anda lakukan ketika ada pengendara lain yang melaju melewati Anda? Bisa dari belakang atau dari depan atau dari samping? Jaga jarak sih kalau menurut saya yang lebih utama. Soalnya kalau orang melaju atau dari belakang, depan, samping itu kan kadang kan orang hilang penghandle mereka kencang. Nah, jadi kan yang selagi saya masih bisa menghandle kendaraan saya, otomatis saya lah yang menjaga jarak. Itu kan juga untuk mengurangi resiko yang membahayakan buat saya sama orang lain juga. Jadi ya intinya jaga jarak aja sih, seperti yang saya bilang tadi, kaca spion. Ya ketika pengendara lain itu memotong atau menyalip kan dari belakang tuh saya bisa melihat kaca spion saya. Ya jadi gitu ya, bisa menjaga jarak atau kapan mereka mau motong saya kan bisa menghindar, terus ngeliat pengendara sekitar juga menghindarnya gitu. Jadi Anda lebih waspada dan juga prepare nih ya sama kaca spion gitu. Bener. Oke. Pertanyaan terakhir, apakah Anda menghindar saat kendaraan lain melewati Anda? Menghindar
Kalau masalah menghindar tuh menurut saya ada dua kriteria nih. Yang pertama, saya menghindar jika di sekeliling saya itu tidak ramai pengendara atau pengendara lain itu berjarak cukup jauh dari saya. Ya, yang kedua, saya tidak menghindar jika kendaraan lain tuh berpepetan sama saya. Kayak maksudnya tuh jarak pengendaraan dengan saya tuh cukup dekat. Nah, saya kan nggak bisa menghindar. Juga kalau misalnya saya berpepetan, maksudnya tuh berdekatan dengan pengendara lain tuh, saya rasa juga orang yang laju untuk menyalip saya tuh nggak bisa gitu, soalnya kan jalannya ketutup tuh, Benar. jadi kan susah menyalip. Nah, itu sih untuk yang pengendara sekitar saya berdekatan gitu. Oke, jadi Anda itu bisa ya, maksudnya pasca kecelakaan itu Anda masih tetap bisa untuk gimana nih supaya orang lain yang di belakang Anda atau di samping Anda, supaya Anda tetap nih dalam jalur Anda gitu, agar tidak membahayakan pengendara lain yang ada di sekitar Anda gitu. Iya, soalnya kalau saya membahayakan pengendara lain, otomatis juga membahayakan diri saya. Iya, benar. Soalnya nih, pengendara lain jatuh karena saya juga berbahaya kan. Maksudnya tuh kayak bahaya bagi saya juga kalau pengendara lain saya serempet atau saya senggol gitu. Berarti pasca kecelakaan ini Anda nggak mengalami defisit kinerja ya? Maksudnya Anda itu malah lebih fokus, malah lebih waspada, gitu, lebih prepare. Itu kan pasti ada lah rasa takut atau rasa yang buat pikiran tuh kotor gitu kan. Cuman ya yang tadi sih berusaha melawan aja. Maksudnya tuh kayak kalau misalnya nih saya nggak mau berkendara atau bawa kendaraan, saya kan justru merepotkan orang lah, atau saya nggak bisa pergi kemana-mana gitu. Jadi ya demi saya juga untuk bisa melawan ini Trauma itu ya. melawan terus isu, terus membantu saya juga kan. Iya, benar-benar. Jadi gitu. Oke, itu aja sih pertanyaan kita. Makasih ya udah kasih waktunya untuk wawancara. Sama.